Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1859 Jamuan Keluarga 3. Kali ini, Lan Qingyue, Guan Suking, dan gadis-gadis lain tidak mengikutinya ke bumi. Wang Xian bersiap untuk membawa keluarga mereka ke benua supernatural. Ketika bumi sedang mengalami perubahan, dia bersiap untuk bertanya apakah mereka ingin pergi ke benua supernatural untuk bersembunyi sebentar. Tanda seru. Itu Raja Naga. Saya akan memberitahu mereka sekarang. Mo Qinglong mengangguk. Oh iya? Bagaimana keadaan di rumah Jiaya? Wang Xian bertanya pada Mo Yuan yang ada di sampingnya. Raja Naga, keluarga kerajaan dari Ratu Jiaya baik-baik saja. Di wilayah mereka, keluarga kerajaan dari Ratu Jiaya tampaknya cukup kuat sekarang. Jawab Mo Yuan. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Mo Jiu dan keluarganya. Mungkin ada beberapa perubahan di bumi setelah ini. Semua DRAKONID akan memindahkan keluarga mereka ke kota Jiang dan menetap di sini di masa depan. Itu Raja Naga. Kelompok Drakonid segera menganggukkan kepala dengan hormat. Mo Jiu, ini pasti anak itu. Si kecil cukup berbakat. Wang Xian menatap putra Mo Jiu dan berkata dengan wajah penuh kebanggaan. Aku senang bertemu denganmu, Raja Naga. Mo Jiu dengan cepat berkata kepada putranya. Aku senang bertemu denganmu, Raja Naga. Dia segera berlutut di tanah dan bersujud. Bangun, aku akan memberimu hadiah kecil. Berkultivasi dengan baik di masa depan. Wang Xian menjentikkan jarinya dan pedang tajam yang memancarkan cahaya surgawi muncul di depannya. Pedang ini akan bersamamu untuk waktu yang lama. Anda tidak perlu mengubahnya sampai Anda mencapai negara ketuhanan. Dia berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Raja Naga. Lei melihat pedang tajam yang memancarkan aura iblis samar di depannya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pedang yang sangat kuat, apalagi itu senjata yang bisa tumbuh. Yaonu berdiri di samping dan melihatnya dengan iri. Terima kasih, Raja Naga. Mertua Mo Jiu langsung berterima kasih padanya. Tidak perlu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, baju besi yang terbuat dari sisik naga dari ras naga dari benua supernatural muncul. Aku akan memberikan ini pada istrimu, Mo Jiu. Serangan di bawah level demigod sama sekali tidak efektif. Saat dia berbicara, dia melemparkannya. Terima kasih, Raja Naga. Istri Mo Jiu dengan cepat merespon. Wang Xian tersenyum dan berjalan ke atas. Raja Naga, ini adalah harta yang diperoleh dari membunuh ahli kebanggaan surga Tianfeng. Ini sangat luar biasa. Ketika sampai di lantai atas, Aoki Tian menyerahkan kotak kayu berwarna hijau. Oh, dia mengambilnya dan melihatnya. Setelah membuka kotak itu, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Kotak ini saja sudah luar biasa. Setidaknya itu adalah material di puncak level demigod. Ketika dia membuka kotak itu, ada banyak pedang tajam seukuran jari yang tersembunyi di dalamnya. Dengan jentikan jarinya, pedang tajam itu terbang keluar dari kotak dan segera menjadi lebih besar, membawa embusan angin yang mengerikan. Harta karun ini memang luar biasa. Wang Xian mengukurnya. Dengan gerakan telapak tangannya, 5 elemen millstone muncul di tangannya. Sejak peningkatan pesat Wang Xian, batu kilangan 5 elemen tidak dapat mengimbangi peningkatannya. Sekarang, tampaknya nilainya kecil. Dia menempatkan kotak pedang di Five Elements Millstone. 5 naga suci di atasnya segera melahapnya. Dengan gerakan telapak tangan Wang Xian, kelima naga suci itu membuka mulut mereka dan meludahkan pedang tajam satu demi satu. Itu dari atribut angin. Meskipun sedikit tidak konsisten dengan batu gilingan 5 elemen, itu masih bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Dia berkata dengan samar, lagu tetua, Raja Naga akan memanggil semua teman dan kerabatnya untuk mengadakan jamuan keluarga besok. Siapkan ruang perjamuan di lantai atas rumah Song Anda. Mo Qinglong keluar dari villa dan segera mulai mempersiapkan jamuan keluarga besok. Keluarga Lagu adalah yang paling kuat di kota Jiang sekarang, jadi beberapa hal lebih mudah untuk mereka tangani. Bagus. Jangan khawatir, setan tua. Serahkan masalah ini padaku. Ngomong-ngomong, Penatua Iblis, Raja Naga berkata bahwa dia ingin mencari tempat tinggal. Saya telah mencari beberapa tempat dan menemukan tempat yang bagus.
Menurutmu kapan kamu bisa membiarkan Raja Naga memeriksanya? Lagu Elder berkata dengan gembira. Oke, aku harus merepotkanmu, Lagu Penatua. Aku akan memberitahu Raja Naga. Tidak masalah, tidak masalah. Lagu Elder dengan cepat berkata. Raja Naga sedang mempersiapkan perjamuan keluarga. Sepertinya dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Setelah menutup panggilan dengan Azure Dragon, Lagu yang lebih tua bergumam pada dirinya sendiri dan segera berjalan menuju gedung perusahaan Lagu di tengah. Dia harus memastikan bahwa pengaturan untuk perjamuan besok dibuat dengan benar. Sementara itu, di kota Jiang, orang-orang dari keluarga Lan, Sue, Wei, dan Qin dengan cepat menerima berita dari Azure Dragon. Raja Naga telah kembali dan bersiap untuk mengundang mereka ke perjamuan. Ini menyebabkan semua orang di keluarga besar di kota Jiang menunjukkan ekspresi takjub. Di antara mereka, hanya keluarga Lan yang mengetahui bahwa Raja Naga masih hidup beberapa hari yang lalu. Semua orang mengira Wang Xian sudah mati. Keluarga Lan dan keluarga Guan mengira putri mereka dibunuh bersama Raja Naga oleh Dewa Laut. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga masih hidup. Ini membuat keluarga besar di kota Jiang terlihat bersemangat. Keluarga mereka sangat mulia ketika Raja Naga masih hidup. Setelah Dewa Laut menghancurkan Istana Naga, keluarga mereka berangsur-angsur menurun. Bahkan ada musuh Raja Naga yang diam-diam menyerang mereka. Ini membuat mereka mundur untuk melindungi diri mereka sendiri, dan semuanya menetap di kota Jiang. Keluarga mereka tidak lagi semegah sebelumnya. Bahkan di kota Jiang, ketika sebuah tanah kuno tiba-tiba muncul di kota Jiang, itu karena kebangkitan seorang nona muda dari keluarga Song. Sejak saat itu, keluarga penyanyi di kota Jiang dipuja. Saat menghadapi keluarga penyanyi saat ini, mereka memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang sama seperti keluarga penyanyi di masa lalu. Meskipun keluarga Lagu memperlakukan mereka dengan cukup baik, status mereka telah berubah total. Saya tidak menyangka saudara Wang Xian masih hidup. Selama dia masih hidup, itu bagus. Di rumah Wei, Saudari Li, Paman Zhang, dan Bibi Zhang, yang telah menikah dengan rumah Wei, sangat senang saat mendengar berita itu. Mereka telah menyaksikan Wang Xian dan Xiao Yu tumbuh dewasa. Mereka dianggap satu-satunya kerabat Wang Xian, bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Raja Naga masih hidup dan telah kembali. Namun, dunia telah berubah. Di rumah mertua Saudari Li, ayah mertua Wei Qingguo dan ibu mertua duduk di samping dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Namun, mereka dengan cepat mengatakan ini dengan cemberut. Pada saat itu, ketika Xiaoli menikah dengan rumah Wei, itu sangat tidak menyenangkan bagi mereka. Namun, mereka sangat puas dengan menantu mereka di kemudian hari. House Wei telah berkembang untuk sementara waktu karena Raja Naga, tetapi juga sepi karena Raja Naga. Adapun Raja Naga, Wei Qingguo dan yang lainnya adalah yang paling rumit. Meskipun dunia telah berubah dan bukan lagi dunia Raja Naga, bagaimanapun juga kita masih keluarga Xiaoli. Mari kita pergi besok. Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Tidak peduli seberapa lemah Raja Naga, dia masih lebih lemah dari seseorang seperti istana berharga Lingqiao. Orang biasa masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Perjamuan keluarga yang diadakan di aula perjamuan perusahaan Lagu ini bisa dilihat dari sini. Suami saudari Li, Wei Ziwen, berkata dari samping. Ya, Wei Qingguo dan yang lainnya menganggukkan kepala. Ini dianggap sebagai jamuan keluarga, jadi mereka tentu saja harus pergi. Di keluarga lain, semua orang juga sangat terkejut dengan kembalinya Raja Naga. Sama seperti pepatah bahwa unta kurus lebih besar dari kuda, penurunan Raja Naga tidak sebanding dengan Istana Lingqiao, tetapi kekuatan biasa masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Bab 1860-1860 Jamuan Keluarga 4. Perubahan Matahari dan Bulan, Perubahan Keluarga. Undangan Wang Xian ke keluarga House Lan dan House Wei tidak menimbulkan banyak kehebohan di kota Jiang. Lebih dari 100 tentara dan jenderal surgawi dibantai oleh kekuatan misterius di kota Tianfeng. Kekuatan mana yang berani secara terbuka memprovokasi istana berharga Lingxiao? Tanda seru. Beberapa kota di sepanjang pantai diserang oleh beberapa binatang iblis. Lebih dari 1 juta orang tewas atau terluka. Para prajurit dan jenderal surgawi bergerak untuk membunuh binatang iblis. Ada pesan dari benua barat. Mereka menemukan dengan ngeri bahwa seluruh benua barat mendekati benua timur.
Apakah itu pergerakan kerak bumi atau perubahan bumi lagi? Benua di benua mulai berubah. Di malam hari, Wang Xian berhasil membujuk Hua Er dan Kai Er dengan susah payah. Dia duduk di depan komputer dan memeriksa pesan satu per satu. Seperti yang diharapkan Wang Xian, bumi telah mengalami perubahan. Selain itu, Wang Xian memiliki firasat bahwa bumi mungkin tidak sedamai sekarang. Ini mungkin bukan hal yang baik bagi kebanyakan orang. Namun, untuk sejumlah kecil orang, ini mungkin merupakan peluang besar. Aku bertanya-tanya seperti apa keberadaan bumi di masa lalu. Setelah pemulihan energi spiritual, perubahan sebesar itu bisa terjadi. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Setelah memeriksa beberapa informasi, dia pergi ke kamarnya untuk beristirahat sebentar. Keesokan paginya, Wang Xian dibangunkan oleh dua orang kecil itu. Bunganya tidak tumbuh dengan cepat hari ini. Sebaliknya, mereka mengganggu Wang Xian untuk bermain dengan mereka. Raja Naga, aku telah memberitahu keluarga Lan dan keluarga lainnya kemarin bahwa perjamuan akan diadakan di Aula Perjamuan Gedung Grup Lagu. Aula Perjamuan Grup Lagu adalah rumah tamu terbaik di seluruh kota Jiang. Setiap orang harus berada di sini tepat waktu sore ini. Baru saja, lagu yang lebih tua menelepon saya dan memberitahu saya bahwa villa telah ditemukan. Raja Naga, apakah Anda akan melihatnya secara pribadi? Apakah Anda masih perlu melihatnya? Tidak lama kemudian, Mo Qinglong masuk dan melapor ke Wang Xian. Ya, kamu bisa pergi dan melihat-lihat villa. Hampir semuanya baik-baik saja. Wang Xian mengangguk dan berkata pada Mo Qinglong. Itu Raja Naga. Aku akan pergi dan melihatnya sekarang. Mo Qinglong mengangguk dan segera keluar. Ayah, kita akan bermain di mana? Di mana kita akan bermain? Saat ini, suara Hua Er terdengar dari samping. Jangan terlalu main-main. Aku akan membawakan kalian makanan enak di siang hari. Wang Xian menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Waktu berlalu dengan lambat. Di grup lagu, keluarga Lan dan keluarga Guan tiba lebih awal dan menuju ke ruang perjamuan grup lagu. Elder Song telah mengatur agar orang-orang menerima mereka di ruang perjamuan. Orang-orang dari berbagai keluarga berdatangan satu demi satu. Ada orang tua dan anak-anak, dan mereka relatif akrab satu sama lain. Tetua Qin, Tetua Sue, dan tetua lainnya berkumpul dan mengobrol. Ketika mereka berbicara tentang Raja Naga yang akan datang, mereka hanya bisa menghela nafas. Wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun. Waktu tidak meninggalkan terlalu banyak jejak di wajah mereka. Pemulihan esensi spiritual dan metode kultivasi telah memperpanjang hidup mereka. Dibandingkan dengan kelompok tetua, ada lebih banyak remaja. Ada lebih banyak remaja di bawah usia 10 tahun. Anak Sister Li, anak Sue Jing, dan rekrutan baru dari keluarga Lan dan keluarga Qin. Sekelompok orang berkumpul bersama dan itu sangat hidup. Ayo, ayo, ayo makan makanan enak. Saat waktu perlahan mendekati tengah hari, suara kedua anak kecil itu terdengar di Villa Mo Qinglong. Wang Xian memimpin kedua anak kecil itu menuju pusat kota. Di belakangnya, sekelompok DRAKONIDS mengikuti. Tuan dan yang lainnya di Istana Ling Xiao tiba-tiba mengirim pesan mendesak. Kami akan kembali. Saat ini, di gedung Song Si Group, sekelompok 10 orang sedang duduk di sebuah kantor mewah. Seorang pemuda parubaya mengeluarkan ponselnya. Ketika dia melihat pesan yang dikirim tuannya, dia sedikit mengernyit. Aku juga menerimanya. Kami juga menerimanya. Kami baru saja keluar untuk bermain, tetapi mereka terburu-buru untuk mengirim kami kembali. Apakah itu terkait dengan apa yang terjadi baru-baru ini? Para pemuda di samping mereka juga mengeluarkan ponsel mereka dan bertanya dengan heran. Ah, Saudara Fei Yu, kamu pergi begitu cepat. Di kantor, ekspresi Song Hanyu sedikit berubah ketika dia mendengar bahwa mereka akan pergi. Dia segera berdiri dan bertanya dengan heran. Aku tidak menyangka akan begitu tiba-tiba. Saya khawatir saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi kali ini. Han Fei Yu juga sedikit mengernyit dan berkata tanpa daya. Apakah kamu sudah pergi? Song Hanyu sedikit kecewa. Nona Song, terima kasih atas keramahan Anda kali ini. Lain kali, kami pasti akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Seorang pria muda di sebelah mereka berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan saudara-saudara, sekarang sudah siang.
Mari kita makan sebelum berangkat. Anda seharusnya tidak terburu-buru, bukan? Song Sanzi dengan cepat datang dan berkata sambil tersenyum. Benar, Saudara Feiyu. Saudara-saudara, Anda belum bermain dengan baik. Anda harus makan dengan baik. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan paling lezat di generasi kota Jiang ini. Kamu tahu makanan lezat di bumi. Song Hanyu mengundang sambil tersenyum. Saudara Mingjun. Pemuda bernama Han Feiyu memandang pemuda di tengah. Nona lagu sangat baik. Ayo makan siang sebelum berangkat. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. Oke, aula perjamuan grup lagu kita ada di lantai paling atas. Saudara Feiyu, ayo pergi ke sana dulu. Dari lantai paling atas, kita bisa melihat seluruh kota Jiang. Song Hanyu berkata dengan senyum di wajahnya. Dia berdiri dan memimpin jalan. Oke, kelompok itu mengikuti di belakang dan naik lift ke lantai paling atas. Kakak, aula perjamuan grup lagu kami adalah ruang perjamuan termewah di seluruh kota Jiang. Kami telah mengumpulkan bahan dan koki paling enak dari generasi kota Jiang. Kami pasti akan memuaskan Anda. Song Sanzi berkata kepada mereka dengan sikap menyanjung. Bakat adik laki-laki Zi tidak buruk. Terakhir kali, saya ingin guru mengambilnya sebagai murid. Saat itu, guru tidak puas dengan kultivasi saya, jadi dia tidak setuju. Tapi baru-baru ini, saya telah membuat terobosan. Belum lama ini, saya menyebutkannya untuk menguasai. Masalahnya tidak boleh terlalu besar. Jika kamu setuju, Hanyu, maka Tuan akan lebih bahagia. Han Feiyu memandang lagu Sanzi dan tersenyum, lalu berkata pada Song Hanyu dengan suara rendah. Benar-benar, wajah Song Hanyu sedikit senang, tapi kemudian dia sedikit mengernyit. Tapi jika aku ingin bergabung dengan istana berharga Ling Qiao, aku masih membutuhkan persetujuan kakek dan yang lainnya. Saya dapat membiarkan Xiao Zi bergabung untuk saat ini. Ya itu baik-baik saja. Han Feiyu sedikit mengangguk padanya. Song Hanyu melihatnya menatapnya, dan wajahnya sedikit memerah. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya. Aku akan memanggil Koki untuk membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia berjalan dengan cepat, dan lagu Sanzi mengikuti di belakangnya dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, Feiyu. Gadis ini harus memiliki bakat dan wajah. Beberapa pemuda di samping mengedipkan mata pada Han Feiyu. Ini membuatnya mengangkat kepalanya dengan bangga. Oh, di ruang perjamuan di lantai atas perusahaan lagu, ketika Song Hanyu masuk, dia sedikit terpana. Bab 1861 Jamuan Keluarga 5. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di ruang perjamuan kita? Suara terkejut datang dari lagu Sanzi, yang mengikuti di belakangnya. Dia melihat ke seluruh ruang perjamuan. Ada ratusan orang berkumpul di dalam dan mereka duduk dan berbicara. Tanda seru. Ada anak-anak berlarian dan berteriak. Ini menyebabkan seluruh ruang perjamuan menjadi berisik. Saat Song Hanyu melihat situasi di dalam, ekspresinya berubah drastis. Dia masuk dengan ekspresi dingin. Oh, itu, Nona Song. Di aula, ketika beberapa orang melihat seseorang masuk, mereka menoleh dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Halo, Nona Song. Mereka mengenali lagu Hanyu. Orang-orang di depan segera berdiri dan menyapanya dengan senyuman. Lagu Hanyu saat ini hanya selebar rambut dari putra surga yang disukai. Dia adalah putra takdir kota Jiang. Kekuatannya adalah yang terkuat di seluruh kota Jiang, dan keluarga lagu berkembang pesat karena keberadaannya. Keluarga Lan, keluarga Guan, dan keluarga lainnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan grup lagu. Lagi pula, keluarga Lan, keluarga Guan, keluarga Qin, dan keluarga Sue bahkan tidak memiliki satu pun seniman bela diri kosong yang berwawasan luas di keluarga mereka. Apa yang Nona Song lakukan di sini? Mungkinkah Raja Naga telah mengundangnya juga? Di depan, Qin tua, Sue tua, dan yang lainnya memperhatikan situasi di belakang mereka dan berdiri dengan sedikit terkejut. Mereka langsung berjalan untuk menyambut mereka. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Song Hanyu menyapu pandangan dinginnya ke semua orang di aula. Saudara Feiyu dan yang lainnya akan pergi dan dia mengundang mereka ke jamuan makan, tetapi dia akhirnya melihat pemandangan yang begitu bising di ruang perjamuannya sendiri. Ini membuat ekspresinya sangat canggung.
Mungkinkah dia ingin saudara Fei Yu dan yang lainnya dari istana berharga Ling Qiao untuk makan bersama dengan sekelompok orang di lingkungan ini? Ini benar-benar mustahil. Itu hanyalah penghinaan terhadap saudara Fei Yu dan yang lainnya. Kata-kata dingin Song Hanyu menyebabkan seluruh aula langsung terdiam. Qin tua, Sue tua, dan beberapa lelaki tua lainnya yang berjalan membeku, wajah mereka menunjukkan sedikit rasa malu. Nona Song, Raja Naga telah kembali. Kami berkumpul di sini hari ini. Ketika kami baru saja datang ke sini, orang-orang dari grup penyanyilah yang menyambut kami. Old Sue membungkuk dan berkata pada Song Hanyu, Raja Naga. Namun, begitu Old Sue selesai berbicara, wajah Song Sanzi langsung menjadi gelap dan dia meraung dengan suara rendah. Raja Naga, di mana dia? Aku, Song Hanyu, ingin bertemu dengannya. Saat lagu Hanyu mendengar nama ini, dia terlihat sedikit malu. Adik laki-lakinya pingsan selama sehari karena Raja Naga. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya begitu keras kepala. Sekarang, dengan kekuatan grup lagu, mereka dapat sepenuhnya memonopoli 80% bisnis di kota Jiang. Pada akhirnya, kakeknya menyerahkan 30% dari bisnisnya karena kerabat Raja Naga di kota Jiang. Sekarang, perjamuan Raja Naga diatur dalam grup lagu. Jika dia tidak mengundang para murid dari istana berharga Ling Qiao hari ini, dia mungkin tidak akan mengatakan apapun tentang kakeknya, tapi sekarang. Hah! Kata-kata Song Hanyu mengejutkan semua orang di aula. Mereka sedikit terkejut, dan wajah mereka sedikit jelek. Kalian semua, keluar. Pada saat ini, suara dingin lagu Hanyu terdengar. Kata-kata ini masuk ke telinga semua orang, membuat wajah Sue tua, Qin tua, dan yang lainnya sangat jelek. Apa? Ini grup lagu kami. Kenapa kamu tidak keluar? Asterisker, Raja Naga apa? Omong kosong asteris Raja Naga, Song Sanzi berteriak dengan ekspresi yang sangat dingin. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia telah dilukai oleh Raja Naga dan keadaannya yang tidak stabil telah jatuh, dia menjadi sangat marah. Ya, wajah Old Qin dan Old Sue menjadi gelap. Mereka membungkuk dan berjalan keluar dengan rasa malu. Hualala, di seluruh aula, 2 hingga 300 orang yang datang semuanya berdiri diam dan berjalan keluar. Apa yang salah? Han Fei Yu dan 3 lainnya mengikuti dari belakang. Mereka melirik sekelompok orang yang sedang berjalan keluar dan bertanya pada Song Hanyu dan yang lainnya. Ini kakek saya. Raja Naga kesepian yang telah lama hilang telah kembali untuk mengadakan perjamuan di sini. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakekku. Song Hanyu tersenyum saat melihat Han Fei Yu dan yang lainnya masuk. Rasa dingin di wajahnya menghilang. Seorang Raja Naga yang menghilang selama lebih dari 10 tahun telah kembali. Jika bukan karena kakekku memberinya wajah, siapa dia? Dia bahkan menyerangku. Jejak kemarahan melintas di mata Song Sanzi dan dia berkata dengan sedih. Oh, seorang Raja Naga yang menghilang selama lebih dari 10 tahun. Han Fei Yu dan yang lainnya mengangkat alis dan tidak peduli sama sekali. Kakak Fei Yu, kalian duduk di sini. Sisi ini lebih bersih. Saya akan meminta koki untuk menyiapkan makanan paling terkenal di kota Jiang. Song Hanyu berkata sambil tersenyum. Fiuh. Percakapan mereka dengan jelas memasuki telinga Sue tua, Qin tua, dan yang lainnya. Saat mereka melihat sikap Song Hanyu, wajah mereka penuh dengan rasa malu dan pahit. Selama 10 tahun ini, keluarga yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan jatuh. Bahkan keluarga terkaya pun bisa menjadi orang biasa dalam waktu lebih dari 10 tahun. Meskipun Raja Naga pernah menekan seluruh bumi, lagi pula, seorang pria parubaya dari keluarga Lan menghela nafas. Wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Orang-orang di sekitarnya juga menarik napas dalam-dalam. Memikirkan mereka, karena Raja Naga, semua keluarga besar dan sekte mematuhi mereka. Sekarang, seorang wanita bisa mengusir mereka. Mantan Raja Naga telah jatuh dalam 10 tahun ini. Mereka juga jatuh. 2 hingga 300 orang keluar dengan wajah pahit. Elder Mo, Elder Song. Ketika mereka berjalan keluar dari gerbang perusahaan lagu dengan wajah lemah, mereka kebetulan melihat Mo Qinglong dan lagu yang lebih tua berjalan mendekat. Keduanya baru saja selesai melihat villa dan bergegas. Oh, Mo Qinglong dan Elder Song juga melihat Elder Sue dan yang lainnya. Ketika mereka melihat beberapa ratus orang keluar dari villa, wajah mereka penuh keheranan. Penatua Sue,
Penatua Qin, bagaimana Anda keluar? Lagu yang lebih tua sedikit terkejut dan dengan cepat berjalan untuk bertanya dengan antusias. Sekarang Raja Naga telah kembali, mantan keluarganya juga akan kembali. Lagu yang lebih tua, cucu perempuanmu. Ketika tetua Sue dan yang lainnya mendengar kata-kata Raja Naga, ekspresi mereka berubah, dan mereka berkata dengan ragu-ragu. Cucuku. Lagu Elder sedikit terkejut, dan kemudian dia menemukan bahwa Sue Elder dan yang lainnya terlihat sangat malu. Sebagai seseorang yang telah bekerja keras di kota Jiang selama hampir seumur hidupnya, dia dengan cepat menebak situasinya. Penatua Sue, Penatua Qin, apa yang terjadi? Beritahu kami. Mo Qinglong berjalan mendekat dengan sedikit cemberut, matanya bersinar. Penatua Mo, serahkan masalah ini padaku. Ini salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Ini salahku karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Lagu Elder, yang berada di samping, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi malu. Semuanya, aku sangat menyesal telah membuatmu menderita. Aku akan membawa semua orang. Saat dia berbicara, dia membungkuk kepada Penatua Qin, Penatua Sue, dan yang lainnya dan berkata dengan ekspresi serius. Bab 1862 Jamuan Keluarga 6. Oh, ini. Sikap tetua lagu menyebabkan tetua Sue, tetua Qin, dan yang lainnya sedikit terpana. Meskipun kekuatan lagu Qingxi lebih rendah dari cucunya, dia setidaknya seorang ahli bela diri yang mendalam. Apalagi sebagai kepala keluarga lagu, dia masih sangat bermartabat. Tanda seru, bahkan cucunya harus bersikap hormat di depannya. Sekarang, sikapnya menyebabkan tetua Sue dan yang lainnya menjadi sangat terkejut. Ayo pergi, semuanya. Aku ingin melihat siapa yang punya nyali untuk mengusirmu. Lagu Penatua berkata kepada Penatua Sue dan yang lainnya dengan wajah pucat. Ini, Elder Sue dan yang lainnya sedikit ragu. Kalian naik dulu. Raja Naga akan segera datang. Aku akan menjemput mereka dari sini. Mo Qinglong berkata kepada tetua Sue dan yang lainnya. Jangan khawatir, Old Mo. Aku akan mengurus ini. Old Song berjanji pada Mo Qinglong. Oke, lagu lama, terima kasih. Mo Qinglong mengangguk padanya. Dia tahu lagu lama dengan sangat baik. Ayah, mengapa kamu memanggil kami ke sini? Pada saat ini, lebih dari 20 orang berjalan mendekat. Salah satu pria parubaya meneriaki Old Song. Di samping pria parubaya itu ada seorang wanita. Wanita itu mendorong kursi roda dan seorang gadis sedang duduk di atasnya. Gadis itu terlihat sangat mirip dengan lagu Hanyu, tapi kakinya sepertinya telah hilang. Matanya sedikit redup. Apa itu? Pergi dan lihat putrimu yang tidak berbakti itu. Elder Song berteriak pada pria parubaya itu dengan suara tegas. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia langsung masuk ke gedung perusahaan. Ketika pria parubaya itu melihat adegan marah ayahnya, dia juga sedikit terkejut. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Ayahnya tidak pernah semarah ini sejak kebangkitan keluarga penyanyi. Putri UNFILIAL. Ketika dia mendengar tiga kata ini, hatinya sedikit terkejut. Dia hanya memiliki dua anak perempuan. Yang satu kehilangan kedua kakinya di tanah kuno, dan yang lainnya adalah orang terkuat di kota Jiang. Apa yang terjadi pada Hanyu? Pria parubaya mengejarnya dengan wajah penuh kejutan. Ayah, dia. Orang-orang dari perusahaan lagu juga sedikit terkejut, dan mereka buru-buru mengikuti di belakang. Qin tua dan Sue tua saling memandang dengan sedikit keheranan dan mengikuti di belakang. Sekelompok beberapa ratus orang sekali lagi berjalan menuju lantai atas gedung perusahaan lagu. Ketika mereka sampai di lantai atas, mereka melihat lagu lama berjalan menuju ruang perjamuan dengan wajah penuh amarah. Sekelompok orang buru-buru mengikuti di belakang. Ketika mereka memasuki ruang perjamuan, semua orang melihat sekelompok pemuda dan pemudi mengobrol dan tertawa di samping jendela ruang perjamuan. Song Hanyu duduk di samping seorang pemuda dengan senyum cerah di wajahnya. Ketika lagu Penatua melihat adegan ini, dia berjalan dengan wajah gelap. Rombongan beberapa ratus orang masuk lagi dan langsung menarik perhatian Song Hanyu dan yang lainnya di ruang perjamuan. Kakek, Anda, Song Hanyu dan Song Sanzi sedikit tercengang saat melihat lagu yang lebih tua dan yang lainnya masuk. Ekspresi mereka sedikit jelek. Kakek, ini. Song Hanyu melihat kakeknya berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Dia mengerutkan kening dan berdiri,
siap untuk memperkenalkan sekelompok murid dari Istana Berharga Lingqiao. Sekelompok murid dari Istana Berharga Lingqiao sedikit mengernyit ketika mereka melihat kelompok mereka masuk. Ekspresi tidak senang muncul di mata mereka. Namun, lagu yang lebih tua, yang baru saja lewat, tidak membiarkan lagu Hanyu menyelesaikan kalimatnya. Dia langsung menamparnya. Suara gemuruh segera bergema di seluruh ruang perjamuan. Ketika mereka melihat adegan ini, Tetua Sue, Tetua Qin, dan semua orang dari keluarga lagu di belakang mereka semuanya tercengang. Pada saat ini, bahkan lagu Hanyu pun sedikit terpana. Kakeknya benar-benar menamparnya. Kakeknya, yang selalu menyayanginya, telah memberinya tamparan tanpa ampun di depan begitu banyak orang. Kakek, kenapa kamu memukul adikku? Ini keluarga lagu kami, mereka. Bang, diam. Song Sanzi yang berada di samping buru-buru menjelaskan kepada kakeknya dengan wajah penuh keterkejutan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya dikirim terbang. Itu benar, dia dikirim terbang dan memuntahkan seteguk darah. Ini menyebabkan semua orang di keluarga lagu di belakangnya terkejut. Kakek, kamu. Wajah Song Sanzi mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia memandang kakeknya dengan sedikit ketakutan saat dia melihat ke arah orang tuanya. Kakek, apa salahku? Mata Song Hanyu dipenuhi air mata saat dia berkata dengan enggan. Tamparan, apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan salah? Begitu lagu Hanyu menyelesaikan kata-katanya, lagu tua yang marah itu menamparnya lagi. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan kemarahannya. Ayah, pria parubaya di belakang hanya bisa berteriak. Hari ini, Raja Naga mengundang kerabat dan teman ke perjamuan di sini. Apakah Anda akan mengusir mereka? Lagu Elder menatap lagu Hanyu dengan tatapan dingin. Raja Naga telah kembali sekarang. Dengan teror Raja Naga saat ini, cucunya, orang paling kuat di kota Jiang, dapat dihancurkan dalam sekejap di depan Raja Naga. Sekarang, dia harus memberi pelajaran keras kepada cucunya agar Raja Naga tidak menyalahkannya. Apalagi, dia juga memikirkan masa depan keluarga lagu. Raja Naga, bukankah itu Raja Naga? Bukankah dia Raja Naga lebih dari 10 tahun yang lalu? Apakah dia masih Raja Naga sekarang? Apa dia sekarang? Tamparan lain mendarat di wajahnya. Air mata menggenang di mata Song Hanyu saat dia meneriaki kakeknya dengan keras kepala dan marah. Kamu putri yang tidak berbakti, kamu masih tidak tahu apakah kamu salah. Elder Song mengangkat tangannya dan menamparkan Song Hanyu lagi. Song Hanyu dengan keras kepala menatap kakeknya, wajahnya tidak bergerak. Tamparan. Suara itu datang lagi, tapi kali ini, tamparan itu tidak mendarat di wajah Song Hanyu, tetapi diblokir oleh telapak tangan. Orang tua ini, bukankah dia terlalu berlebihan? Biarpun cucunya sendiri, dia tidak bisa memukulnya seperti ini. Sebuah suara terdengar. Han Feiyu, yang duduk di samping, berdiri dan meraih lengan lagu yang lebih tua sambil berkata dengan acuh tak acuh. Hah! Lagu yang lebih tua sedikit terpana dan menatap Han Feiyu dengan dingin. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Han Feiyu, seorang murid dari Istana Berharga Lingqiao. Ini adalah saudara laki-laki dan perempuan senior saya. Nona Song mengundang kami untuk makan di sini. Mengapa? Apakah wajah kita lebih rendah dari Raja Naga? Sudut mulut Han Feiyu sedikit melengkung saat dia berkata dengan acuh tak acuh pada lagu penatua. Semuanya, kami di sini untuk makan. Kalian sedikit downer. Saat Han Feiyu selesai berbicara, seorang pemuda di sampingnya meletakkan sumpitnya di atas meja dengan suara yang renyah. Istana Berharga Lingqiao. Mereka adalah murid Istana Berharga Lingqiao. Ini, pantas saja lagu rindu begitu hangat bagi mereka. Murid Istana Berharga Lingqiao. Semua orang di sekitar terkejut saat mendengar kata-kata Han Feiyu. Salah satu murid dari Istana Berharga Lingqiao memiliki kekuatan alam hampa yang mendalam. Sama seperti Istana Ketuhanan di langit, mereka tinggi dan perkasa. Dibandingkan dengan mereka, mereka adalah dua eksistensi yang sangat berbeda. Old Kinsue dan semua orang di sekitarnya memiliki ekspresi serius. Bab 1863 Jamuan Keluarga 7. Istana Lingqiao. Lagu Elder juga sedikit terpana saat mendengar kata-kata Han Feiyu. Kata-kata, Istana Lingqiao, bisa mengintimidasi semua orang di bumi. Tanda seru.
Siapapun yang melihat istana Ling Qiao harus bersikap hormat. Kekuatan mereka yang mengikuti para dewa untuk turun jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang di bumi. Kakek, Kakak Fei Yu dan aku akan makan dulu. Jangan ganggu kami. Kita akan bicara setelah kita selesai makan. Song Hanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata pada Elder Song dengan ekspresi malu. Oh, jangan ganggu kamu. Istana Ling Qiao. Istana Ling Qiao. Elder Song berkata dengan marah ketika dia mendengar kata-kata lagu Hanyu. Ekspresinya kembali dingin. Jadi bagaimana jika mereka adalah murid dari Balai Harta Karun Ling Xiao? Segera keluar. Dia memandang Han Fei Yu dan yang lainnya dengan sedikit amarah saat dia meraung dengan suara rendah. Raungan marahnya mengejutkan semua orang. Bahkan ekspresi lagu Hanyu benar-benar menegang saat sedikit kepanikan muncul di matanya. Bahkan ketika kakeknya baru saja memukulnya, dia tidak sebingung ini. Apa? Murid istana berharga Ling Qiao juga sedikit terpana. Ekspresi mereka berubah saat mereka perlahan menjadi malu. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin kami keluar. Pemuda di tengah menyipitkan matanya sedikit dan menatap lagu Penatua dengan dingin. Kakek, tidak, kakekku adalah dia. Haha, jadi bagaimana jika kamu adalah murid istana berharga Ling Qiao? Apakah Anda ingin saya mengatakannya lagi? Keluar. Song Hanyu panik dan buru-buru menjelaskan kepada mereka. Namun, lagu yang lebih tua dengan dingin berteriak dan memotongnya. Ini menyebabkan ekspresi lagu Hanyu berubah drastis. Peng, hal tua, katakan lagi. Apakah Anda mempercayai saya? Kami akan segera membunuhmu. Seorang pria muda dari Balai Harta Karun Ling Xiao berdiri. Aura menakutkan dipancarkan dari tubuhnya dan bergegas menuju lagu yang lebih tua. Lagu yang lebih tua mendengus, dan puncak dari aura panggung bela diri yang dalam mengalir ke arah pemuda itu. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan dahi pemuda itu dipenuhi keringat dingin, dan wajahnya menjadi pucat. Dia menatap lagu Penatua dengan ketakutan. Apa? Ekspresi para pemuda dari istana berharga Ling Qiao berubah drastis. Ekspresi orang-orang di sekitarnya juga berubah drastis saat mereka merasakan aura lagu yang lebih tua. Terutama lagu Hanyu dan anggota keluarga lagu lainnya, mereka menatap lagu Penatua dengan mulut ternganga. Kekuatan kakek, bagaimana ini mungkin? Song Sanzi, yang sedang berbaring di tanah, melebarkan matanya karena tidak percaya. Anda, dengan kekuatan puncak dari puncak pemisahan dimensi, menurutmu apakah kekuatan puncak dari puncak pemisahan dimensi dapat menekan kita? Apakah Anda percaya bahwa kami dapat memusnahkan keluarga penyanyi Anda dalam sekejap? Para pemuda lainnya dari istana berharga Ling Qiao berdiri perlahan. Mereka memelototi lagu Penatua dengan dingin dan mengancamnya dengan marah. Mereka tidak takut bahkan ketika menghadapi puncak dari tahap bela diri kosong yang berwawasan luas. Itu karena mereka adalah murid istana berharga Ling Qiao. Jika seseorang berani membunuh mereka, para ahli dari istana berharga Ling Qiao akan membunuh mereka semua. Suasana seketika menjadi berat. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Penatua Song, dan mereka juga takut dengan latar belakang para pemuda di istana berharga Ling Qiao. Namun, menghadapi ancaman para pemuda dari istana berharga Ling Qiao, lagu Penatua tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di wajahnya. Dia terus menatap mereka dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Mendengar suara ini, semua orang sedikit terkejut. Itu terlalu akrab. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, mereka masih sangat mengenalnya. Raja Naga. Semua orang segera menoleh. Ketika mereka melihat pemuda itu mengenakan pakaian hitam naga dewa 7 warna, mereka terkejut. Mereka menatapnya dari dekat. Dibandingkan lebih dari 10 tahun yang lalu, dia terlihat lebih muda dan lebih tampan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia adalah seorang pemuda berusia 30-an. Aura unik terpancar darinya, dan dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Rasa kebangsawanan yang seolah datang dari jiwa tercermin dalam dirinya. Seluruh aula perjamuan sepertinya terfokus padanya. Sekelompok pemuda di Soaring Heavens Palace memiliki aura yang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan mereka, mereka seperti burung gagak dan phoenix. Raja Naga, Raja Naga. Sekelompok orang segera membuat jalan dan meneriaki Wang Xian. Wang Xian memandangi sosok-sosok yang dikenalnya di sekitarnya dan mengangguk perlahan ke arah mereka. Dia masuk ke istana sementara Yao Nu, yang memegang tangan kedua anak kecil itu,
melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ao Jian, Ao Qitian, Mo Qinglong, dan kelompok drakonit mengikuti di belakangnya. Raja Naga, melihat semua orang melihat ke belakang, Song Hanyu menatap Wang Xian. Dia juga sedikit terkejut ketika dia merasakan aura dunia lain. Ketika sekelompok pemuda dari Soaring Heavens Palace melihat wajah Wang Xian, mereka sedikit terkejut. Mereka dengan cepat melihat ke samping. Pendekar parubaya yang akrab dan binatang iblis yang terlihat seperti kera. Semuanya persis sama dengan sekelompok orang yang mereka lihat kemarin. Ini menyebabkan semua ekspresi mereka sedikit berubah. Di belakang mereka, itu mereka, itu mereka. Tiba-tiba, Han Feiyu memandangi sekelompok orang di belakang Wang Xian dengan ngeri. Muridnya berkontraksi sedikit. Kemarin, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pedang tajam itu telah membunuh binatang iblis setingkat setengah dewa. Mereka curiga bahwa pendekar parubaya itu mungkin adalah pembangkit tenaga listrik misterius yang telah membunuh lebih dari 100 tentara dan jenderal surgawi di kota Tianfeng. Oleh karena itu, dia secara khusus bertanya kepada murid-murid lain dari istana berharga Ling Xiao. Dia menerima foto satu demi satu. Beberapa foto adalah sekelompok lebih dari 40 ahli di puncak alam hampa dan para dewa yang berwawasan luas. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama. Ini membuatnya benar-benar yakin bahwa sekelompok orang di depannya adalah kekuatan misterius yang kuat yang telah membunuh lebih dari 100 prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Pada saat ini, tubuhnya bergetar dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Pihak lain adalah orang kejam yang berani membunuh lebih dari 100 tentara dan jenderal surgawi. Mereka telah menyinggung pihak lain, bukankah itu berarti? Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin ketakutan. Ini, bagaimana ini mungkin? 7 murid dari istana berharga Ling Qiao di samping juga menyadarinya. Mereka saling memandang dan melihat kepanikan di mata pihak lain. Raja Naga, ini aku, Song Qingxi, yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika lagu yang lebih tua melihat Wang Xian berjalan mendekat, dia buru-buru berlutut di tanah dan meminta maaf. Tidak apa-apa, bangun. Wang Xian melambaikan tangannya dengan lembut, menyebabkan lagu yang lebih tua segera berdiri. Di sekelilingnya, keluarga Sue, Qin, dan Song sedikit terkejut ketika mereka melihat Elder Song segera berlutut. Keluarga mana yang akan kalian hancurkan? Wang Xian memandangi 8 pemuda dari istana berharga Ling Qiao dan bertanya kepada mereka dengan tenang. Meneguk. 8 orang di istana berharga Ling Qiao menelan ludah ketika mereka melihat tatapan tenang di mata pemuda itu. Mata mereka dipenuhi dengan kepanikan. Di belakang Wang Xian, Ao Jian, Ao Qitian, dan semua drakonit juga memandangi mereka perlahan. Tuan, ini salah kami. Ini salah kami. Celepuk. Di bawah tatapan kaget Song Hanyu, Song Sanzi, dan yang lainnya, 8 pria dan wanita muda dari istana Ling Qiao segera berlutut. Bab 1864 Semua orang di tahun 1864 terkejut. Tuanku, kami salah. Mohon maafkan kami. 8 pria dan wanita muda dari istana berharga Ling Qiao berlutut di tanah, wajah mereka dipenuhi kepanikan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Raja Naga yang dibicarakan oleh lagu Hanyu dan kakaknya sebenarnya adalah sekelompok orang di depan mereka. Tanda seru. Jika mereka tahu, mengapa mereka duduk di sini? Kelompok orang ini adalah orang-orang kejam yang berani membunuh lebih dari 100 tentara dan jenderal surgawi. Bukankah mereka akan lebih tidak berkedip jika mereka membunuh mereka? Apa yang disebut latar belakang mereka mungkin bukan apa-apa di mata sekelompok orang ini. Kedelapan orang itu berlutut di tanah dengan wajah ketakutan dan memohon belas kasihan. Sekarang, dia hanya berharap pihak lain akan mengampuni nyawa mereka. Ini, Saudara Feiyu. Song Hanyu benar-benar terpana. Saudara Feiyu dari istana berharga Ling Qiao benar-benar telah berlutut di depan Raja Naga yang sudah ketinggalan zaman ini. Mereka adalah murid dari istana berharga Ling Qiao dan memiliki latar belakang yang tak terkalahkan. Mereka benar-benar berlutut langsung ke Raja Naga. Apa yang terjadi? Mungkinkah mantan Raja Naga telah kembali? Old Kinsue dan semua anggota keluarga di sekitarnya menyaksikan adegan ini dengan kaget. 8 murid istana berharga Ling Qiao langsung berlutut, yang membuat mereka sedikit linglung. Seolah-olah mereka telah kembali ke Raja Naga yang tak terkalahkan lebih dari 10 tahun yang lalu.
Siapapun, kekuatan apapun, dan pembangkit tenaga listrik apapun harus membungkuk dan berlutut di depan Raja Naga. Mungkinkah Raja Naga yang dulu tak terkalahkan telah kembali lagi? Mungkinkah Raja Naga adalah pejabat tinggi istana berharga Ling Qiao? Kalau tidak, mengapa dia? Song Hanyu bergumam pada dirinya sendiri saat dia menebak. Hanya petinggi istana berharga Ling Qiao yang akan membuat mereka berlutut ketakutan. Jika tidak, dengan kekuatan istana berharga Ling Qiao, siapa lagi yang bisa membuat mereka berlutut? Enyahlah. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke 8 orang dari istana berharga Ling Qiao dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, ke-8 orang itu merasa lega dan menghela napas lega. Tuan, kami akan enyahlah sekarang. Kami akan SCRAM sekarang. Han Feiyu dan yang lainnya berdiri perlahan. Mereka melihat ke jendela di samping dan mundur dengan hormat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa dari mereka bergerak dan terbang langsung dari jendela. Seolah-olah mereka nyaris lolos dari kematian. Wang Xian melirik sosok mereka dengan acuh tak acuh dan tidak memperhatikan mereka. Mereka hanyalah junior dari istana berharga Ling Qiao. Dia tidak menganggapnya serius karena mereka hanya berada di tingkat ketiga atau keempat dari alam tembus pandang. Melihat mereka berlutut di tanah dalam ketakutan dan gentar, Wang Xian tidak peduli dengan mereka. Namun, semua orang tercengang saat melihat 8 murid dari istana berharga Ling Qiao melarikan diri ketakutan. Ini terutama terjadi pada lagu Hanyu dan lagu Sanxi. Ini hanyalah pembalikan dari pemahaman mereka. Raja Naga yang dulu kesepian, hanya dengan satu kalimat, membuat orang-orang dari istana berharga Ling Qiao berlutut di tanah. Apakah Raja Naga benar-benar kesepian? Kalimat ini juga muncul di benak semua orang. Qin tua, Sue tua, ayah mertua, Paman Zhang, saudari Li. Wang Xian berbalik dan menyapa semua kenalannya dengan senyuman. Teman kecil Wang Xian, Xiao Xian. Pada saat ini, semua orang di ruang perjamuan tersadar. Sue tua, Qin tua, Guan Suking, ayah Lan Qingyue, dan Paman Zhang berjalan dengan tergesa-gesa. Xiao Xian, kalian telah hilang selama lebih dari 10 tahun. Kami pikir kalian, apakah Qingyue baik-baik saja? Ayah Lan Qingyue berjalan mendekat dan bertanya dengan mata sedikit merah. Jangan khawatir, ayah mertua. Semuanya baik-baik saja. Awalnya, Qingyue dan yang lainnya bersiap untuk kembali bersamaku. Namun, karena beberapa hal, mereka tidak bisa datang. Jika ayah mertua ingin melihat mereka, aku akan membawamu dalam beberapa hari. Kami tidak berbakti selama ini. Wang Xian berkata kepada orang tua Lan Qingyue dan Guan Suking. Bagus kalau semuanya baik-baik saja. Bagus semuanya baik-baik saja. Mereka mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Meskipun ayah Guan Suking memiliki perselisihan dengan Wang Xian, dia sedikit lega saat ini. Wang Xian, kamu telah pergi selama lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Old Qin Sue menatapnya dan menghela nafas dengan emosi. Aku tidak akan pergi untuk saat ini. Wang Xian tersenyum pada mereka. Ayo, panggil aku Paman. Paman. Pada saat ini, saudari Li berjalan dengan seorang anak dan memanggil Wang Xian. Gadis baik, saudari Li. Anak ini berumur 10 tahun, kan? Siapa namanya? Wang Xian memandangi anak saudari Li dan merasa emosional. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala si kecil. Paman, namaku Wei Chengxian. Pria kecil itu menatap Wang Xian dan berkata dengan patuh. Haha, Wei Chengxian. Nama baik, nama baik. Ketika Wang Xian mendengar namanya, dia menyentuh kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dengan gerakan tangannya, mutiara roh api yang memancarkan energi cerah muncul di tangannya. Mutiara roh api cerah mengandung energi yang sangat besar. Wang Xian bergerak sedikit dan menyuntikkannya ke tubuh si kecil. Ini adalah hadiah dari Paman untukmu. Berkultivasi dengan baik di masa depan dan lindungi ibumu. Mutiara roh api terintegrasi ke dalam tubuh Wei Chengxian. Seketika, tubuhnya memancarkan spiritualitas yang kuat. Mutiara roh api memancarkan cahaya yang mencolok di tubuhnya dan perlahan menghilang. Kekuatannya, yang semula hanya pada tingkat penyempurnaan tubuh, secara paksa dinaikkan ke tingkat transendensi. Kotoran di tubuhnya langsung dihilangkan. Di bumi, ada 2 tingkat sebelum transendensi. Yang satu adalah penyempurnaan tubuh, yang lainnya adalah transendensi, dan yang terakhir adalah transendensi.
Seorang anak berusia 10 tahun memiliki kekuatan transendensi. Ini setara dengan kekuatan Wang Xian saat dia mendominasi bumi saat itu. Terima kasih, Xian kecil. Terima kasih, Raja Naga. Saudari Li, Paman Zhang, Bibi Zhang, dan semua orang dari House Wei melihat perubahan pada tubuh Wei Chengxian. Sedikit kejutan melintas di mata mereka. Mutiara roh api yang menakutkan itu dapat secara langsung membiarkan seorang anak berusia 10 tahun mencapai alam yang luar biasa. Itu sangat mengejutkan. Ketika semua orang di sekitar melihat kemampuan Raja Naga, hati mereka dipenuhi dengan kekaguman. Song Hanyu, Song Sanzi, dan yang lainnya juga melebarkan mata. Segera setelah itu, semua orang di keluarga Lagu memikirkan peningkatan drastis dalam kultivasi Lagu yang lebih tua. Kepala keluarga Lagu saat ini hanya berada di level 3 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam di masa lalu. Sekarang, dia telah langsung mencapai puncak dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Selain sikap kepala mereka terhadap Raja Naga, mereka dapat menebak bahwa alasan meningkatnya kekuatan kepala mereka mungkin karena Raja Naga. Ayah, aku juga menginginkannya, aku juga menginginkannya. Pada saat ini, suara Huaer terdengar. Semua orang tertegun sejenak. Mereka dengan cepat melihat Huaer dan Cair yang hampir identik. Itu mutiara roh api. Mengapa anak-anak elemental kayu menginginkannya? Ketika Wang Xian melihat Huaer berlari, dia mencubit pipinya. Tidak, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Bunga itu memeluk pahanya dan berteriak tanpa henti. Baiklah, baiklah. Wang Xian mengeluarkan mutiara roh api dan menyerahkannya padanya tanpa daya. Xiao Xian, apakah ini anakmu? Semua orang di sekitar sedikit terkejut. Paman Zhang memandangi mereka dan bertanya. Mereka bukan anak-anak saya. Saya mengambil dua orang kecil ini di tanah kuno Jade Lake. Wang Xian menggelengkan kepalanya saat melihat tatapan penasaran semua orang di sekitarnya. Kaulah yang menjemput mereka. Kami tidak menjemput mereka. Ayah, kaulah yang mengambilnya. Wah, wah, wah. Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, bunga itu menamparkan kakinya dan mulai menangis. Saya tidak mengambilnya, saya tidak mengambilnya. Aku hanya bercanda denganmu. Jadilah baik, putri kecil. Yao Nu yang sedang memegang bunga di tangannya, segera berjalan mendekat dan mengambilnya untuk dibujuk. Dalam 2 hari terakhir, Yao Nu bisa dibilang telah menyatu dengan peran sebagai ibu susu. Meskipun dia tidak punya susu, dia masih bisa membujuk kedua anak kecil itu dengan sangat baik. Favorit Yao Nu Heaven. Saat Yao Nu berjalan mendekat untuk membujuk bunga itu, wajah para pemuda yang berdiri di samping berubah drastis saat mereka melihat wajahnya. Bab 1865 di bawah kejutan 1865 orang. Keajaiban perempuan Yao, peringkat ke-16 dalam daftar keajaiban. Dari 20 keajaiban, hanya ada 5 keajaiban wanita secara total. Di antara mereka, 3 keajaiban wanita memiliki kecantikan tiada taraf. Di antara 3 keajaiban wanita ini, keajaiban wanita Yao termasuk. Tanda seru. Popularitas keajaiban wanita Yao seperti mantan superstar Kaisar Langit. Tidak hanya mereka kuat, tetapi mereka juga memiliki popularitas yang tak tertandingi. Hampir semua 2 hingga 3 miliar orang di timur tahu tentang keajaiban perempuan Yao. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah dewi di mata miliaran anak muda. Seorang dewi yang berdiri tinggi dan perkasa. Di antara kelompok keajaiban, keajaiban perempuan Yao juga salah satu yang lebih arogan. Di depan semua pria, mereka sombong seperti angsa. Namun, favorit gadis surga Yao ini benar-benar muncul di depan mereka dan bahkan membujuk putri Raja Naga. Apa hubungan antara Raja Naga dan gadis Yao? Huaer, jangan menangis, jangan menangis. Wang Xian memandangi bunga-bunga yang masih menangis dan dengan cepat mengeluarkan beberapa mutiara roh api untuk berputar di depannya. Ini, ambil dan mainkan. Dia terus membujuknya. Aku juga menginginkannya. Cair berjalan mendekat saat ini. Dia cemberut mulut kecilnya dan menatap Wang Xian. Dia sepertinya tidak puas dengan kata-katanya barusan. Baiklah, baiklah. Wang Xian mengeluarkan lebih dari 10 mutiara roh api secara langsung. Wang Xian telah mendapatkan cukup banyak mutiara roh api dari para naga. Di antara mereka, ada juga puluhan mutiara roh api di tingkat setengah dewa. Datang, jangan ganggu ayah.
Ayo main. Yao Nu memegang tangan kedua lelaki kecil itu dan berteriak dengan lembut. HMPH, ayah benar-benar orang jahat. Hua Er memelototi Wang Xian. Memegang mutiara roh api, dia cemberut dan mengikuti Yao Nu ke samping seperti anak kecil bermain telur. Raja Naga, aku akan mengajak mereka bermain di samping. Yao Nu berkata pada Wang Xian dan berjalan ke samping. Ini, favorit surga gadis Yao. Semua pemuda di sekitar linglung. Kakak Wang Xian, favorit Yao Girls Heaven. Sue Jing melebarkan matanya sedikit dan menatap Wang Xian dengan iri. Namun, orang tua Lan Qingyue dan Guan Suking sedikit malu dan tidak senang. Jangan terlalu banyak berpikir. Wang Xian juga sedikit malu saat melihat ekspresi aneh pada Sue Jing dan para pemuda di sekitarnya. Lagi pula, ada dua lelaki tua di sampingnya. Hua Er dan Cai Er dijemput olehku di tanah kuno Jade Lake. Mereka memiliki status yang luar biasa. Adapun gadis Yao itu, saya mengambil dua anak kecil dan menyelamatkan nyawanya sehingga dia bisa merawat mereka. Wang Xian tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Membiarkannya hidup. Semua orang di sekitarnya sedikit terkejut. Tanah kuno Danau Giok. Murid dari beberapa pria parubaya yang lincah tiba-tiba mengerut ketika mereka memikirkan nama ini. Menurut informasi di internet, putra dewa kelima dari istana berharga Ling Qiao telah meninggal di tanah kuno Danau Giok. Mungkinkah semuanya? Ayo, semuanya, duduk dulu. Raja Naga tiba malam sebelum kemarin. Semuanya, duduk dan bernostalgia. Pada saat ini, lagu yang lebih tua berkata sambil tersenyum ketika dia melihat sekelompok orang berdiri di sekelilingnya dengan sikap menahan diri. Bagus. Sekelompok orang tersenyum dan mengangguk. Kemudian, mereka duduk di kursi di sekitar mereka. Pada saat ini, semua orang memiliki pemahaman yang samar tentang Raja Naga. Teman mudaku Wang Xian, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun. Kami pikir sesuatu telah terjadi padamu. Tetua Sue, Tetua Qin, dan tetua lainnya memandang Wang Xian dan berkata perlahan. Aku sudah membuat kalian semua khawatir. Dalam 10 tahun terakhir, saya juga terikat oleh beberapa hal. Itu sebabnya saya tidak bisa datang. Wang Xian tersenyum dan menatap mereka. Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Senang bertemu kalian semua lagi. Haha, bisa mengenal Raja Naga adalah kehormatan terbesar dalam hidup kita. Semua orang tertawa terbahak-bahak dengan senyum tulus di wajah mereka. Meskipun mereka telah jatuh ke titik terendah, kejayaan masa lalu mereka sudah sepadan. Kamu bergabung dengan istana berharga Ling Qiao, atau 3 faksi lainnya. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi keterkejutan dan keraguan terdengar. Diam. Saat suara itu terdengar, lagu yang lebih tua memelototi cucunya dengan marah dan berteriak dengan tegas. Wang Xian melambaikan tangannya dan menatap lagu Hanyu dengan acuh tak acuh. Tetua Qin, Tetua Sue, dan yang lainnya juga sangat penasaran dengan pertanyaannya. Bagaimanapun, dia telah menghilang selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak bergabung dengan istana berharga Ling Qiao, saya juga tidak bergabung dengan faksi lain. Ceritanya panjang. Wang Xian tidak menjelaskan terlalu banyak. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu mereka segalanya tentang benua supernatural. Melihat Wang Xian tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, orang-orang lainnya tidak bertanya lagi. Mereka mulai membicarakan hal lain. Hufet, saya tidak menyangka itu benar-benar sekelompok orang itu. Itu yang disebut mantan Raja Naga. Mereka benar-benar berani membunuh para prajurit dan jenderal surgawi. Namun, pada saat ini, Han Feiyu dan yang lainnya terbang lebih dari 100 km di langit di atas laut dan berkata dengan ketakutan di wajah mereka. Ayo segera kembali dan melapor kepada komandan tentara dan jenderal surgawi. Raja Naga itu sudah mati. Dia meninggal. Tidak peduli seberapa kuat dia, jika dia berani membunuh tentara dan jenderal surgawi, istana berharga Ling Qiao kita tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Ekspresi 8 pemuda itu sedikit buas. Baru saja, ketika mereka berlutut di sana, mereka merasa sangat terhina. Namun, jika mereka tidak berlutut, mereka mungkin akan mati. Berlutut ke Earthling membuat mereka merasa sangat terhina. Ayo pergi. 8 dari mereka terbang ke langit. Di langit adalah istana berharga Ling Qiao yang menjulang tinggi. Namun,
Jika ingin masuk ke dalam istana, mereka harus masuk melalui 4 pintu surga. Mereka tidak bisa masuk melalui sisa gerbang. Butuh waktu 3 hingga 4 jam untuk terbang ke sana. Bersenandung. Namun, saat mereka telah terbang lebih dari 10 kilometer di sepanjang permukaan laut, area di dasar laut tiba-tiba bergetar. Kekuatan yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan datang dari bawah. Apa yang sedang terjadi? Kedelapan orang itu sedikit tercengang saat mereka melihat ke bawah dengan takjub. Apa ini? Apakah ini kerajaan surgawi yang lain? Han Feiyu menatap tanah hitam pekat yang perlahan muncul di bawah. Matanya terbuka lebar dan penuh kejutan. Mereka saling memandang dengan sukacita di mata mereka. Setiap kerajaan surgawi yang baru lahir akan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Para dewa mempertaruhkan hidup mereka untuk datang ke sini demi kerajaan surgawi ini dan harta karun yang sangat besar di dalamnya. Dan sekarang, kerajaan dewa telah muncul di bawah mereka. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Mengaum. Namun, saat mereka berdelapan berhenti di langit dan melihat ke bawah, suara yang sangat menakutkan dan menghancurkan bumi terdengar. Suara itu dipenuhi dengan kegilaan dan kegilaan. Suara siulan menyebar ke seluruh bumi. Wajah kelompok 8 Han Feiyu, yang melayang di langit, dipenuhi dengan keterkejutan. Tanpa menunggu mereka bereaksi, tubuh mereka perlahan menjadi hitam. Setelah itu, mereka langsung menjadi abu tanpa jejak. Pada saat ini, binatang iblis yang menakutkan dengan 3 mata, ekor panjang, dan duri tajam di sekujur tubuhnya muncul di depan mata semua orang. Binatang iblis itu seperti kadal, tetapi memiliki sepasang sayap. Mata di antara alisnya berwarna merah darah. Mengaum. Itu terletak di tengah-tengah negara Dewa Hitam yang telah muncul, dan itu menatap istana berharga Ling Qiao dan meraung lagi. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan langsung menuju ke istana berharga Ling Qiao. Bab 1866 Setan dan Setan. Mengaum. Suara yang menghancurkan bumi terdengar sekali lagi, mengejutkan seluruh bumi. Bahkan istana yang sangat besar di langit sedikit bergetar. Tanda seru, tanda seru. Pada saat ini, semua orang di bumi menunjukkan ekspresi terkejut. Raungan dahsyat ini sebanding dengan suara agung para dewa yang turun saat itu. Perbedaannya adalah semua orang bisa menebak bahwa auman ini bukan berasal dari manusia. Sebaliknya, itu berasal dari binatang iblis yang kuat. Itu tidak bisa disebut binatang iblis, itu harus disebut dewa iblis. Binatang iblis negara yang saleh. Pada saat ini, binatang iblis hitam kejam sepanjang 3 hingga 4.000 meter langsung menyerang istana berharga Ling Qiao yang sangat besar di langit. Cakarnya yang tajam membawa duri, dan tubuhnya dipenuhi paku sepanjang 5 hingga 6 meter. Sepasang sayap tulang mengepak, berubah menjadi aliran cahaya hitam. Ledakan. Dalam sekejap mata, dewa iblis yang menakutkan itu menabrak istana berharga Ling Qiao. Tabrakan ini mengguncang seluruh dunia. Retakan sepanjang 10.000 meter langsung muncul di bawah istana berharga Ling Qiao. Mengaum. Melihat serangan itu tidak pecah, dewa iblis sangat marah dan menyerang lagi. Ledakan. Suara gemetar bumi lainnya terdengar. Apa yang menabrak istana kita? Apa yang telah terjadi? Sungguh Demon Beast Roar yang menakutkan. Ini adalah binatang iblis yang saleh, dan ini adalah dewa iblis. Apa yang terjadi di bumi? Mengapa makhluk setingkat dewa iblis muncul? Seluruh istana berharga Ling Qiao bergetar hebat. Semua orang di istana berharga Ling Qiao memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Ketika mereka mendengar raungan keras, mereka mengungkapkan sedikit ketakutan. Sebenarnya ada binatang iblis yang sangat menakutkan yang menyerang istana berharga Ling Qiao mereka. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bis, kamu mencari kematian. Pada saat ini, sebuah suara penuh martabat datang dari langit di atas istana harta karun gedung pencakar langit. Sosok yang memancarkan cahaya keemasan muncul di langit di atas kuil tertinggi dari istana harta karun gedung pencakar langit. Dengan kilasan sosoknya, dia tiba tepat di bawah istana harta karun gedung pencakar langit. Sialan, aku tidak menyangka bahwa bumi akan dapat menghidupkan kembali binatang iblis setingkat dewa begitu cepat. Lagi pula, ini dulunya adalah medan perang tingkat dewa yang abadi. Ratusan dewa-dewa mati untuk memusnahkan ras binatang iblis yang seperti jurang itu. Petik 2. Di kuil aula harta karun langit melonjak, beberapa sosok melihat ke cermin di tengah.
Binatang iblis jahat dan menakutkan di bawah muncul di cermin. Ayo serang juga. Suara Dewi terdengar. Tidak bagus, dua lagi dari sarang jurang ini telah muncul. Puncak emas pertempuran di bawah ini bisa diatasi. Ayo pergi ke dua sarang jurang lainnya. Saat ini, ekspresi sosok di sampingnya sedikit berubah, dan dia langsung berkata, "Ayo pergi." Para dewa istana berharga Ling Qiao sedikit terkejut, dan mereka buru-buru terbang menuju dua sarang lainnya. Ledakan, ledakan. Mereka baru saja terbang keluar ketika mereka mendengar suara pertempuran yang sangat keras datang dari bawah. Pertempuran antara ahli tingkat dewa hampir menghancurkan bumi. Seorang dewa dapat menghancurkan semua makhluk hidup di bumi dalam waktu 5 menit tanpa perlawanan apapun. Ini adalah teror dewa. Suara pertempuran antara dewa dan dewa iblis dari istana harta karun gedung pencakar langit di langit menyebar ke setiap penjuru bumi. Seluruh timur dapat dengan jelas melihat kegelapan yang tak tertandingi dan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ya dewa, binatang iblis macam apa itu? Itu benar-benar menyerang istana Ling Qiao. Apa yang telah terjadi? Sungguh energi yang menakutkan. Sungguh tekanan yang menakutkan. Di tanah, semua orang mengangkat kepala untuk melihat pertempuran di langit, tubuh mereka gemetar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertempuran antar dewa. Di depan kekuatan mengerikan ini, mereka merasa seperti semut. Jika mereka tidak memasuki kondisi dewa, mereka akhirnya akan menjadi semut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Di kota Jiang, di aula perjamuan grup lagu, semua orang memiliki ekspresi kaget saat mendengar raungan dan suara pertempuran dari tepi pantai. Tempat itu hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari kota Jiang. Itu tidak terlalu jauh. Wang Xian mendengar keributan dari sisi lain. Dia menoleh dan membuka mata naganya dari yin yang dan 5 elemen. Dia melihat ke arah laut. Itu adalah ketika dia melihat tanah kuno yang gelap gulita muncul di permukaan laut dan melihat binatang iblis ganas yang melawan dewa tipe logam di langit, dia sedikit terkejut. Apa itu? Apakah itu dewa yang bertarung? Mengapa ada raungan binatang iblis? Old Sui, Old Qin, dan yang lainnya membuka mulut mereka sedikit, penuh dengan keterkejutan. Berdengung. Pada saat ini, Aoki Tian, yang berdiri di samping, memandang ke langit. Dia melambaikan tangannya, dan sepasang mata yang dipenuhi dengan Gouyu 3 warna berkedip kecemerlangan. Di depannya, sebuah adegan muncul. Di bawah istana harta karun Ling Xiao, pemandangan dewa tipe logam yang bertarung dengan dewa iblis yang kuat ditampilkan dengan jelas di depannya. Semua orang di perjamuan memiliki sedikit perubahan ekspresi, dan mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Raja Naga, kekuatan mereka lebih kuat dariku. Aoki Tian menatap dewa dan binatang iblis yang menakutkan di istana harta karun Ling Xiao dan berkata dengan suara rendah sementara matanya berkedip. Ya, mereka telah menyalakan 2 gumpalan api suci. Wang Xian mengangguk lemah, dan matanya berbinar. Saya tidak menyangka perubahan di bumi begitu cepat. Binatang iblis kegelapan yang muncul di langit di atas kota Jiang kemarin seharusnya keluar dari tanah kuno di bawah. Menyalakan 2 gumpalan api suci. Semua orang di sekitar sedikit terkejut saat mendengar percakapan antara Wang Xian dan Aoki Tian. Setelah itu, mereka memandang Wang Xian, Aoki Tian, dan yang lainnya dengan ekspresi kaget di mata mereka. Dari percakapan antara Wang Xian dan bawahannya, mereka memahami satu informasi. Artinya, makhluk mirip kera itu adalah eksistensi seperti dewa. Adapun Raja Naga, tidak perlu dikatakan lagi. Raja Naga dan yang lainnya sebenarnya. Semua orang sangat terkejut. Beberapa anggota keluarga saling memandang dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Namun, lagu Penatua dan kelompok Drakonid tidak terkejut sama sekali. Bahkan Yaonu menjadi tenang saat matanya berkedip. Itu karena mereka sudah menduga kekuatan Raja Naga. Teman mudaku Wang Xian, apa yang terjadi dengan bumi? Penatua Sue dan yang lainnya menekan keterkejutan di hati mereka. Mereka menelan ludah dan bertanya pada Wang Xian dengan suara serak. Bumi kita dulunya adalah medan perang kuno. Banyak dewa telah jatuh di sini, atau bahkan keberadaan yang lebih kuat. Pemulihan energi spiritual telah menghidupkan kembali kerajaan dewa-dewa itu. Kerajaan surgawi adalah tanah kuno yang Anda lihat. Di tanah kuno ini, ada binatang iblis dan secercah harapan yang ditinggalkan oleh dewa yang jatuh menunggu untuk dihidupkan kembali. Adapun binatang iblis itu,
saya tidak begitu memahaminya. Namun, bumi selanjutnya adalah tanah yang diberkati. Itu mungkin juga tanah yang berbahaya. Berkah dan kemalangan berjalan beriringan. Berkat dan kemalangan berjalan beriringan. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh sambil melihat ke tempat lain. Dia bisa melihat bahwa ada beberapa tanah kuno yang gelap yang telah dihidupkan kembali. Bab 1867 Setan dan Setan Turun. Apa? Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Bumi pernah menjadi medan perang kuno yang kuat. Tanah kuno adalah kerajaan surgawi para dewa yang jatuh. Tanda seru. Sekarang, ada dewa yang bangkit kembali. Ini, semuanya membuat mereka merasa sangat terkejut. Wang Xian memandangi tanah kuno yang dalam dan gelap. Matanya berbinar. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak bergegas untuk melihatnya. Dari tanah kuno gelap yang muncul satu demi satu, dia bisa merasakan keberadaan yang kuat. Beberapa eksistensi yang kuat mungkin bahkan lebih kuat dari kekuatannya saat ini. Di atas tanah kuno yang gelap, ada binatang iblis gelap yang ganas dan menakutkan. Binatang iblis itu mirip dengan yang menyerang kota Jiang kemarin. Ini kacau. Beberapa orang di internet mengatakan bahwa gereja suci, piramida, dan istana dewa api semuanya diserang oleh binatang iblis yang kuat. Beberapa binatang iblis bahkan menyerang kota manusia. Pada saat ini, suara kaget keluar dari mulut seorang pemuda. Oh, benar-benar, mungkinkah bumi akan jatuh ke dalam kekacauan? Ekspresi orang-orang di sekitar mereka sangat menakjubkan. Kemarin, ada serangan binatang iblis di kota lain. Di timur kami, ada sebuah kota di mana ratusan ribu orang dibunuh oleh binatang iblis. Seorang pria parubaya memikirkan apa yang terjadi kemarin dan ekspresinya sedikit berubah. Serangan binatang iblis kemarin di kota tampaknya merupakan firasat. Hari ini, itu benar-benar meletus. Ini adalah bencana bagi semua orang. Adapun apa yang dikatakan Raja Naga, mereka tidak berani menjamin bahwa mereka akan dapat menghindari bencana ini. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Saya akan mengawasi kota Jiang mulai sekarang. Wang Xian memandang Qin Tua, Sue Tua, dan yang lainnya yang merasa sedikit khawatir. Metamorfosis bumi adalah kombinasi dari kemalangan dan keberuntungan. Ini adalah kasus untuk orang lain. Sekarang dia telah kembali, itu adalah kesempatan besar yang menantang surga bagi keluarga Guan dan keluarga Lan. Dengan adanya Little Xian, kita akan merasa jauh lebih nyaman. Ketika semua orang mendengar kata-kata Wang Xian, mereka langsung menoleh. Kekhawatiran di hati mereka segera menghilang. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan Wang Xian yang sebenarnya, mereka yakin bahwa dia tidak lebih lemah dari para dewa di istana berharga Ling Xiao. Ayah mertua, ibu mertua, Su Qingyue dan yang lainnya sekarang berada di tempat yang sangat aman. Mengapa Anda tidak membawa semua kerabat Anda ke sana? Wang Xian berkata kepada Guan Suking, Lan Qingyue, dan orang tua lainnya. Tempat yang sangat aman. Ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian, mereka sedikit terkejut. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah mereka. Tempat itu mungkin agak jauh, tapi 100% aman. Jika semua kerabatmu pergi ke sana, aku akan meminta Ao Qitian dan Ao Jian untuk membawamu ke sana. Old Sue dan Old Qin, kamu juga bisa pergi ke sana. Kamu bisa memilih. Wang Xian menatap mereka dan berkata, apakah itu sangat jauh? Sue Tua dan Qin Tua sedikit enggan, tetapi mereka juga sedikit tergoda. Tidak di bumi. Wang Xian berkata dengan lembut. Tidak di bumi. Semua orang tergerak sekali lagi. Ada ekspresi ragu-ragu di wajah mereka. Jika mereka meninggalkan bumi dan pergi ke tempat asing, mereka akan ragu lagi. Ayo pergi. Kita juga bisa bertemu dengan King Yue. Segera, keluarga Lan telah mengambil keputusan. Mereka akan dapat melihat putri mereka setelah meninggalkan tempat ini, jadi mereka tidak merasa terlalu enggan. Keluarga Guan juga memutuskan untuk pergi dan mengunjungi Su Qing. Namun, Qin Tua, Sue Tua, dan yang lainnya ragu sejenak sebelum menolak. Tempat ini adalah akar mereka. Mereka sudah tinggal di sini selama lebih dari separuh hidup mereka. Selain itu, dengan adanya Wang Xian di masa depan, kota Jiang akan jauh lebih aman. Setelah banyak pertimbangan, mereka masih tidak pergi. Hanya anggota keluarga Guan dan keluarga Lan yang memutuskan untuk pergi ke benua transendensi. Wang Xian menganggukkan kepalanya.
Dia tidak keberatan dengan pilihan mereka. Saat ini, makanan lezat disajikan di dapur. Dua orang kecil berlari mendekat. Mereka cemberut mulut kecil mereka dan melirik Wang Xian sebelum duduk di kiri dan kanannya. Semua orang mulai makan. Mereka benar-benar lupa tentang suara keras yang terus datang dari langit dan pertempuran antara dewa dan dewa iblis. Dengan Raja Naga di sini, mereka sangat nyaman. Semua orang mengobrol sampai sore. Qitian, Ao Jian, bawa mereka ke benua transendensi. Beritahu Perdana Menteri Gui untuk merawat mereka dengan baik. Setelah mengobrol selama 3 hingga 4 jam, Wang Xian menginstruksikan Ao Qitian dan Ao Jian pada pukul 3 hingga 4 sore. Itu Raja Naga. Ao Qitian dan yang lainnya mengangguk dan melihat lebih dari 100 orang dari keluarga Guan dari keluarga Lan. Xian kecil, kita akan pergi dulu. Guan Suking, Lan Qingyue, dan ayah mereka melambai pada Wang Xian. Baiklah, ayah mertua. Setelah bumi stabil, kalian semua juga bisa kembali. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan menunjuk ke Ao Qitian dan yang lainnya. Berdengung, Ao Qitian melambaikan tangannya dan menghilang bersama mereka semua dalam sekejap. Keluarga Lan dan keluarga Guan hanya bisa merasakan pemandangan itu berkedip sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah tiba di langit di atas Samudera Pasifik. Melihat kemampuan yang kuat ini, semua orang terkejut. Ini adalah teleportasi yang dapat dilakukan oleh semua ahli negara yang saleh. Ratu Naga sedang berkultivasi sekarang. Ketika mereka keluar dari pengasingan, mereka dapat menyalakan api dewa dan menjadi dewa. Kata Ao Qitian saat dia melihat ekspresi kaget semua orang. Apa, Su Qingyue dan yang lainnya akan menjadi dewa? Saat keluarga Guan dan keluarga Lan mendengar berita ini, wajah mereka terkejut. Kemudian, mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat bahagia. Bagi mereka, menjadi dewa adalah eksistensi yang berada di luar jangkauan mereka. Itu adalah dewa yang tinggi dan perkasa. Pintu masuk ke dunia lain lewat sini. Saat Ao Qitian mengatakan ini, dia memimpin mereka untuk terbang. Mengaum. Namun, pada saat ini, raungan yang menggetarkan bumi terdengar, menyebabkan semua orang sedikit mengubah ekspresi mereka. Murid Ao Qitian sedikit mengerut saat dia melihat ke depannya. Di sana, tanah kuno yang gelap perlahan muncul. Seekor binatang iblis gelap mengamuk yang tingginya sekitar 2000 meter muncul di depannya. Ada mata vertikal berwarna merah darah di antara alisnya, sepasang sayap tulang, dan ekor yang panjang. Tubuhnya yang seperti kadal dipenuhi duri tajam. Itu adalah Dewa Iblis. Itu adalah Dewa Iblis yang menakutkan. Wajah keluarga Lan dan keluarga Guan berubah secara dramatis, dan mereka buru-buru berteriak. Mengaum. Ao Qitian melihat Dewa Iblis, dan matanya berkedip dengan tatapan membara. Ao Jian, lindungi mereka. Aku akan membunuh orang ini dan membawanya ke Istana Naga. Kemudian kita dapat meningkatkan lagi. Mata Ao Qitian dipenuhi dengan kegembiraan dan kemarahan. Dia menggeram dan tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar. Dalam sekejap, dia berukuran 2000 meter. Tubuhnya dikelilingi oleh api, kegelapan, dan kilat. Matanya, yang memiliki 3 Gouyu, dipenuhi tekanan dan kekuatan iblis. Habisi dia dengan cepat. Ao Jian mengingatkan Ao Qitian. Raung, aku bisa menghabisinya dalam 10 gerakan hanya dengan satu gumpalan api suci. Bab 1868 Pemimpin Ketiga Istana Naga 1868. Rantai batu giok api dan petir gelap. Di atas Samudera Pasifik, 3 rantai batu giok di mata Ao Qitian bersinar. Dia menatap Demon Beast lebih dari 10 km ke depan dengan sedikit kegembiraan di matanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanda seru. Di belakangnya, rantai hitam yang dikelilingi oleh petir dan api menyerang Dark Demon Beast. Rantai, yang tebalnya 2-3 meter, menembus ruang lebih dari 10 km, benar-benar mengunci ruang di sekitarnya. Kedua rantai melilit tubuhnya. Auman mengaum-mengaum. Raungan yang tak tertandingi datang dari mulut binatang iblis itu. Ekor panjangnya menyapu secara horizontal, langsung menyerang kedua rantai itu. Kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh ruang bergetar, dan kedua rantai itu terbang mundur. Berdengung. Pada saat ini, jarum penenang lautan muncul di telapak tangan Ao Qitian. Jarum sepanjang 3000 meter itu diselimuti petir hitam dan api, dan itu menghantam langsung ke Demon Beast.
Mengaum, mengaum. Sedikit ketakutan muncul di mata merah darah Demon Beast. Mata vertikal di tengah mata perlahan terbuka. Berdengung. Gelombang ki iblis merah darah yang merusak menyerang jarum surgawi yang menenangkan laut. Bang! Jarum surgawi yang menenangkan laut mendarat di pilar ki iblis berwarna merah darah, membuat suara yang memekakkan telinga. Seluruh lautan, dalam pertempuran antara dua ahli negara yang saleh, seperti perahu kecil di tengah gelombang besar. Di bawah kekuatan kekerasan Aoki Tian, pilar ki setan berwarna merah darah perlahan menghilang. Jarum surgawi yang menenangkan laut terus menghantam binatang iblis. Mengaum. The Demon Beast membuka mulutnya yang panjang dan tipis dan meraung keras. Di belakangnya, kerajaan dewa seperti jurang perlahan muncul di belakangnya. Mengaum, mengaum. Ketika Aoki Tian melihat bahwa pihak lain telah menggunakan kekuatan kerajaan dewa, dia juga meraung marah. Di belakangnya, bayangan gua naga muncul. Di dalam gua naga, bayang-bayang naga hitam, naga api, dan naga petir melingkar dan menempel di dinding gua naga. Seluruh gua naga seperti lukisan dinding yang tertinggal dari zaman kuno. Seluruh gua naga memancarkan kekuatan misterius dan kuat. Rantai Gouyu, penindasan rantai api, penindasan rantai gelap, penindasan rantai petir. Aoki Tian meraung, dan mural dalam radius 100 km dari gua naga di belakangnya memancarkan kilau misterius. Rantai di sekitar binatang iblis mulai memantulkan satu sama lain dan meledak dengan kekuatan misterius. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Rantai di sekitarnya menjadi lebih ganas dan menyerang kerajaan surgawi kegelapan dan binatang iblis. Rantai itu mengeluarkan suara seperti roda gigi, mengunci binatang iblis dan kerajaan surgawi dalam waktu singkat. Mengaum. Aoki Tian meraung lagi, dan jarum penenang lautan di tangannya tiba-tiba tumbuh hingga 10.000 meter. Kekuatan mengerikan menghancurkannya, dan kerajaan surgawi runtuh. Tubuh binatang iblis itu langsung hancur ke dasar laut, dan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya, membuat suara yang sangat keras. Berdengung. Tubuh Aoki Tian bergerak, dan dia bergegas dengan gua naga di belakangnya. Kerajaan surgawi binatang iblis yang seperti jurang memasuki gua naga. Aoki Tian melambaikan tangannya, dan telapak tangannya yang besar meraih tubuh dewa iblis itu. Pergi. Dia menoleh untuk melihat Ao Jian dan yang lainnya dan berteriak pelan. Pergi. Ao Jian mengangguk dan memimpin anggota keluarga Guan dan keluarga Lan yang tertegun untuk terbang menuju pintu masuk benua transendensi. Pertarungan tadi benar-benar mengejutkan anggota keluarga Guan dan keluarga Lan. Bawahan Raja Naga telah membunuh Dewa Iblis yang sangat menakutkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini adalah keberadaan seperti dewa. Sebelum mereka terlalu terkejut, Aoki Tian membawa mereka langsung ke daratan luar biasa melalui pintu masuk. 2 menit kemudian, mereka tiba di atas Istana Naga. Melihat Istana Naga bawah laut yang megah, keluarga Guan dan keluarga Lan terkejut. Perdana Menteri Gui. Aoki Tian dan Ao Jian memanggil Perdana Menteri Gui, menangkupkan tangan dan berteriak. Ini adalah anggota keluarga Ratu Naga. Raja Naga meminta kami untuk membawa mereka ke daratan yang luar biasa dan meminta Perdana Menteri Gui untuk merawat mereka dengan baik. Aoki Tian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Baiklah, salam untuk kalian semua. Ketika Perdana Menteri Gui mendengar bahwa mereka adalah anggota keluarga Ratu Naga, dia langsung membungkuk. Tidak perlu, tidak perlu. Semua orang di sekitar melihat Istana Naga fantastis di bawah. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka buru-buru berkata kepada Perdana Menteri Gui. Biarkan saya membuka beberapa izin dan biarkan semua orang masuk. Di Istana Naga, hanya mereka yang memiliki garis keturunan naga surgawi yang bisa masuk. Jika ada orang lain yang ingin masuk, mereka harus membuka izin Wang Xian atau Perdana Menteri Gui. Perdana Menteri Gui, ada perubahan di bumi. Saya membunuh binatang iblis negara yang saleh di bumi ketika saya datang ke sini. Ao Jian dan aku akan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kami dan segera kembali ke Raja Naga. Aoki Tian mengeluarkan tubuh Dewa Iblis dan melapor ke Perdana Menteri Gui. Perubahan di bumi. Perdana Menteri Gui sedikit terkejut dan menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Aoki Tian memberikan penjelasan sederhana kepada Perdana Menteri Gui. Bagus. Mayat Dewa Iblis ini digunakan untuk meningkatkan kekuatanmu. Selain itu, Ao Xingmu telah mencapai kondisi yang saleh. Kali ini,
Aku akan pergi bersamamu untuk mengikuti Raja Naga. Perdana Menteri Gui berkata kepada mereka. Oh, Ao Xingmu telah menjadi dewa. Orang ini sangat cepat. Ao Qitian sedikit terkejut dan berkata dengan takjub. Hehe, Raja Naga mendapatkan sumber daya yang sangat besar terakhir kali, jadi dia membiarkan Ao Xingmu menjadi dewa pertama. Perdana Menteri Gui tersenyum. Ngomong-ngomong, Perdana Menteri, saya juga mendapat kerajaan surgawi. Sekarang telah ditelan oleh Istana Naga, apakah ada harta karun di dalamnya? Ao Qitian memikirkan kerajaan dewa yang ditelan oleh Gua Naga saat dia membunuh Dewa Iblis dan langsung bertanya. Tidak ada harta di dalamnya, tapi itu menyediakan banyak sumber daya untuk peningkatan level Istana Naga. Perdana Menteri Gui menggelengkan kepalanya. Kalau begitu beritahu Ao Xingmu untuk menunggu kami. Kami akan segera pergi dan meningkatkan kekuatan kami. Ao Qitian dan Ao Jian segera terbang ke kolam transformasi naga dan membuang tubuh Dewa Iblis itu ke samping. Segera, sejumlah besar darah naga mengalir keluar dari kepala naga dari 9 pilar naga. Ao Qitian dan Ao Jian segera melompat ke kolam transformasi naga. Begitu mereka menyerap darah naga di dalamnya, mereka akan mampu mencapai puncak alam dewa. Dengan kekuatan Ao Qitian di puncak alam dewa, dia bisa membunuh dewa dengan 2 gumpalan api dewa. Dan Ao Jian juga bisa membunuh dewa dengan segumpal api dewa. Hehe, pada saat ini, Ao Xingmu, yang sedang berbaring di bawah singgasana naga dengan dahan-dahannya terhubung ke pohon leluhur, merasakan situasi di dalam kolam transformasi naga. Dia sedikit membuka matanya dan tersenyum. Tingginya sekarang 20 meter. Tubuh bagian atasnya sedikit mirip dengan manusia, hanya sekitar 1,5 meter. Tubuh bagian bawahnya penuh dengan dahan. Cabang-cabangnya penuh dengan duri tajam dan dikelilingi oleh nyala api yang redup. Dia tampak luar biasa cantik dalam kegelapan. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, ada jejak petir di dahan. Ao Xingmu, anggota Istana Naga Api Surgawi, bisa melampaui 3 level. Ao Xingmu saat ini sebanding dengan naga paling kuat di Istana Naga, naga gila. Itu semua karena keberadaan pohon leluhur. Mungkin naga nomor 1 masa depan di Istana Naga adalah milik Naga Xingmu.